Rasanya berat banget. Dan ketika saya ingat jemaat BCP yang penuh kasih itu, wajah-wajah nautan, ada semua tabang saya ngomong begitu. Saya mau bilang saudara, saya bangkit, ayo semangat. Saya mau bilang saudara, namanya manusia, kita punya yang namanya keterbatasan. Karena memang kita manusia yang terbatas. Makanya dalam hidup kita sadar kita butuh pertolongan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kita butuh pertolongan Tuhan. Amin. Saya mau bilang saudara, sebagai anak Tuhan kita sadar bahwa kita butuh yang namanya pertolongan Tuhan. Dan saya percaya setiap yang ada tempat ini pasti pernah dalam kondisi di mana butuh pertolongan Tuhan dan minta pertolongan sama Tuhan. Betul ya? Tapi saya mau bilang saudara, sering kali pernah nggak saudara di posisi di mana saudara udah minta tolong sama Tuhan, tapi sepertinya Tuhan nggak menolong saudara. Saudara udah minta tolong sama Tuhan, udah doa sama Tuhan, udah berseru sama Tuhan, udah doa berkali-kali, udah puasa dari puasa Daniel, puasa Esther sampai puasa di bulan suci Ramadan. Tapi saudara nggak lihat pertolongan Tuhan. Saya mau bilang saudara, pertolongan Tuhan selalu ada, katakan amin. Tapi kenapa Pak Pendeta, kalau pertolongan Tuhan selalu ada, tapi kenapa kok saya nggak lihat pertolongan Tuhan? Saya mau bilang saudara, sering kali bukan karena pertolongan Tuhan nggak ada dalam hidup kita, bukan karena pertolongan Tuhan nggak Tuhan sediakan dalam hidup kita, tapi sering kali kita nggak lihat pertolongan Tuhan karena kita nggak memahami cara Tuhan dalam menolong setiap kita, saudara. Karena kita nggak tahu, karena kita nggak paham caranya, jadi kita pikir Tuhan akan nolong. Padahal sebenarnya Tuhan sudah menolong, padahal sebenarnya Tuhan sudah menyediakan pertolongan. Tapi gara-gara kita nggak paham, makanya akhirnya kita nggak lihat pertolongan Tuhan. Makanya hari saya akan ajak saudara untuk bahas satu tema khotbah, yaitu memahami tentang pertolongan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya pertolongan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya memahami pertolongan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya memahami cara Tuhan menolong. Amin. Doa saya melalui penonton hari ini kita akan punya pemahaman tentang bagaimana cara Tuhan menolong, sehingga dalam kehidupan setiap kita melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan dinyatakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa yang harus kita pahami tentang cara Tuhan dalam menolong? Yang pertama saya mencatat pertolongan Tuhan dinyatakan bagi mereka yang hidup dalam Tuhan. Sama-sama bilang sama saya pertolongan Tuhan dinyatakan bagi mereka yang hidup dalam Tuhan. Coba kita buka Daniel 6 tadi saudara, ayat 1 sampai 4. Kita akan belajar dari kisah perjalanan kehidupan seorang Daniel yang begitu seru saudara. Kita lihat ayat 1 sampai ayat yang keempat, atau buku Alkitab buku saudara ayat 2 sampai ayat yang kelima. Mulai dari kata lalu berkenanlah. Yuk sama-sama kita lihat saudara. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Lalu mengangkat 120 wakil-wakil raja atasnya, kerajaan atas kerajaannya, mereka ditempatkan di seluruh apa? Selanjutnya membawa mereka diangkat pula berapa? 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka wakil berapa? Supaya ayat selanjutnya, maka Daniel ini melebihi daripada pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk apa? Menempatkannya apa seluruh kerajaan. Ayat selanjutnya, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu apa? Dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sebab ia setia dan tidak sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan. Ada yang diangkat dari 123 orang termasuk Daniel saudara. Dan akhirnya apa? Karena Daniel ada roh Tuhan di dalamnya, akhirnya Daniel lebih bersinar daripada orang-orang lain saudara. Saya mau bilang namanya anak Tuhan, kalau ada roh Tuhan di dalammu, dimanapun kau berada kau akan bersinar, katakan amin. Yes, itu konsekuensi kita. Kenapa? Karena ada Tuhan yang adalah cahaya dalam kehidupan setiap kita. Tapi konsekuensinya kadang-kadang ada orang yang akhirnya bisa iri sama kita. Kadang-kadang karena kita hidup dalam Tuhan, tangan kita tangan yang diurapi, apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Kadang-kadang di sekitar kita ada orang-orang yang akhirnya iri sama kita, cemburu sama kita, akhirnya berusaha untuk menjatuhkan kita, fitnah kita, hancurkan kita. Tapi saya mau bilang saudara, kalau saudara perhatikan, ada 123 yang diangkat termasuk Daniel, 122-nya ingin menjatuhkan Daniel. Tapi saya mau bilang saudara, di dalam kisah ini kita melihat sekalipun Daniel hanya sendirian saja melawan 122 orang, saya mau bilang saudara,
ujung-ujungnya, endingnya Daniel melihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, karena Tuhan menolong. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menolong. Coba kita lihat ayat yang ke-21 sampai 22. Sama-sama kita baca. Atau 22, 23 dalam kitab saudara. Sama-sama kita baca. Ayatnya yang ke-22 sampai 23. Sama-sama. 3. Iya. Lalu Daniel kepada raja. Ya raja, Allahku telah mengutus untuk menutup sehingga karena ternyata aku tidak bersalah. Sama-sama bilang sama saya, tidak bersalah. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam kebenaran di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan apa. Saya mau bilang saudara, bicara tentang pertolongan Tuhan akan dinyatakan bagi mereka yang hidup di dalam Tuhan. Katakan amin. Jadi gak peduli ada berapa banyak orang yang sikat saudara, jatuhkan saudara, hancurkan saudara, selama saudara dan saya hidup dalam kebenaran, tangan Tuhan yang kuat akan membela setiap kita. Sekali kita pun tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Tapi ingat baik, belajar dari Daniel, pertolongan Tuhan akan dinyatakan bagi mereka yang berjalan dalam jalannya Tuhan. Sama seperti kita bahas 2 minggu lalu, berkat Tuhan ada di jalannya Tuhan, pertolongan Tuhan juga ada di jalannya Tuhan. Kenapa Tuhan menolong Daniel? Kenapa Daniel melihat pertolongan Tuhan? Karena Daniel berjalan di jalan kebenarannya Tuhan. Nah, saya mau bilang saudara, ada banyak orang mau ditolong Tuhan tapi nggak mau berjalan dalam jalan kebenarannya Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita tidak akan pernah menemukan pertolongan Tuhan kalau kita nggak jalan dalam jalan kebenarannya Tuhan, saudara. Ibarat kita ke Indomaret nyarinya semen. Kita masuk Indomaret, Mbaknya bilang selamat datang di Indomaret. Mbak, ada semen. Cari apa? Semen. Bapak cari perkara ya. Saya mau bilang saudara, itu meja makan bisa loncat ke kita. Saya mau bilang saudara, sama seperti pertolongan Tuhan. Jadi kalau kita ingin lihat pertolongan Tuhan, kita harus berjalan di jalannya Tuhan. Amin. Ada banyak orang mau pertolongan Tuhan tapi dosa jalan terus. Ada banyak orang mau Tuhan tolong tapi dia yang suka sikat-sikat orang, saudara. Maaf ya, kalau kita suka jahatin orang, sikat-sikat orang, ketika peperangan terjadi terus kita berharap Tuhan tolong. Saya mau bilang saudara, malah kita berkata, hello, mau kita nyanyi meskipun pakai air mata baru tiap malaikat datang, bukan tangan manusia yang menjatuhkanmu, tapi tangan Tuhan. Karena saya mau bilang saudara, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan hanya bagi mereka yang di dalam kebenaran. Mohon maaf, Tuhan gak akan bela orang jahat. Karena Tuhan akan izinkan orang-orang jahat jatuh supaya mereka bertobat. Artinya apa? Selama kita hidup dalam kebenaran, kita pasti lihat pertolongan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Gak apa-apa, masih suasana awal bulan, keras sedikit gak apa-apa. Bilang kanan kiri mau hidup dalam kebenaran. Di situ ada pertolongan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa pemahaman yang benar tentang pertolongan Tuhan? Yang kedua adalah pertolongan Tuhan